Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Safitri sebagai moderator di kelompok 1 ini. Dalam video ini kami akan mempresentasikan makalah kami tentang latar belakang lahirnya IPS. Tujuan penulisan makalah kami ini yaitu menguraikan latar belakang lahirnya IPS dan menjelaskan tradisi pembelajaran IPS di Indonesia yang akan dibahas oleh teman saya yaitu Sri Intan dan Siti Niswatun dalam video selanjutnya. Latar belakang lahirnya IPS. Pembahasan mengenai latar belakang lahirnya IPS akan dilihat dari dua aspek, yakni latar belakang sosiologis dan pedagogis, dengan mempertimbangkan aspek kemasyarakatan dan ilmu-ilmu sosial yang dikaji dalam IPS. 1. Latar belakang sosiologis ditinjau terhadap latar belakang sosiologis difokuskan pada tempat lahirnya IPS yang pada awalnya bernama Social Student. IPS dengan nama Social Student pertama kali digunakan dalam kurikulum sekolah rugby di Inggris pada tahun 1827. Dr. Thomas Arnold, direktur sekolah tersebut, adalah orang pertama yang berjasa memasukkan IPS Social Student ke dalam kurikulum sekolah. Latar belakang dimasukkannya IPS ke dalam kurikulum sekolah berangkat dari kondisi masyarakat Inggris pada waktu itu yang tengah mengalami kekacauan akibat revolusi industri yang melanda negara itu. Masyarakat dan peradaban Inggris terancam dekadensi karena mekanisasi industri telah menimbulkan kesulitan besar bagi masyarakat Inggris, terutama kaum buruh. Singkatnya, manusia menjadi kehilangan kemanusiaannya. Sebagai respon terhadap keadaan yang demikian ironis, Arnold memasukkan IPS ke dalam kurikulum sekolahnya. Upayanya kemudian ditiru oleh banyak sekolah lainnya dan sekaligus menjadi awal berkembangnya IPS sebagai mata pelajaran di sekolah. Latar belakang munculnya IPS di Amerika Serikat berbeda dari Inggris. Setelah Perang Budak atau Perang Saudara antara penduduk Utara Selatan 1861 sampai 1865 di Amerika, terjadi kekacauan sosial. Masyarakat Amerika Serikat yang sangat beragam belum merasa menjadi satu bangsa. Segregasi sesuai masih kental dan lekat dengan kehidupan masyarakat Amerika pada saat itu. Sebagai respon atas keadaan masyarakat tersebut, para ahli kemasyarakatan Amerika Serikat mencari upaya untuk membantu proses pembentukan bangsa Amerika Serikat, antara lain dengan mengembangkan IPS sebagai jawaban atas situasi sosial. IPS dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah yang dipelopori sekolah-sekolah di negara bagian Wisconsin sejak 1892. Setelah dipelajari secara terus-menerus sampai awal dasawarsa abad ke-20, pedagogis di samping sebagai reaksi atas keadaan masyarakat seperti di Inggris, Amerika, dan Indonesia. Lahirnya IPS juga dilatar belakangi oleh keinginan untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, yakni dapat mewujudkan kewajiban dan hak-haknya dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan 3 tradisi pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS memiliki 3 tradisi yang berbeda satu dengan yang lain. Ketiga tradisi tersebut adalah pembelajaran IPS sebagai transmisi kewarganegaraan, pembelajaran IPS sebagai ilmu sosial, dan pembelajaran IPS sebagai inquiry yang reflektif. Gambaran tentang ketiga tradisi kewarganegaraan IPS tersebut akan dipaparkan dalam bahasan berikut. Pembelajaran IPS sebagai transmisi kewarganegaraan merupakan strategi pengajaran IPS yang berhubungan dengan penanaman tingkah laku, pengetahuan, pandangan, dan nilai yang harus dimiliki oleh peserta didik. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat dapat ditransmisikan. Pembelajaran IPS sebagai transmisi kewarganegaraan merupakan proses pewarisan budaya dalam masyarakat tertentu. Pewarisan budaya ini merupakan budaya yang memiliki nilai-nilai yang baik dan disepakati oleh masyarakat dan bertujuan membina negara atau warga negara agar dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawab yang baik. Taat kepada hukum dan membayar pajak yang secara normal.
memenuhi kewajiban belajar, dan memiliki dorongan yang lebih baik untuk mempertahankan negara. Yang kedua, pembelajaran IPS sebagai ilmu sosial merupakan sarana yang baik untuk mempersiapkan warga negara yang berpikir sebagai ilmu yang dapat berpikir seperti ilmu yang teguh. Warga negara yang berpikir seperti ahli ilmu sosial. Tujuan pembelajaran ilmu sosial berikut adalah menciptakan warga negara yang mampu belajar dan berpikir secara baik, seperti yang dilakukan oleh para ahli ilmu sosial. Dan yang ketiga, pembelajaran ilmu sebagai inquiry yang reflektif merupakan pertanyaan atau pembahasan atau pemeriksaan, sedangkan inquiry konteks IPS tidak hanya berarti pertanyaan atau pemeriksaan. Kesimpulan dari makalah kami ini yaitu tinjauan terhadap latar belakang sosiologis fokuskan pada tempat lahirnya IPS yang pada awalnya bernama Social Studies. IPS dengan nama Social Studies pertama kali digunakan dalam kurikulum sekolah rugby di Inggris pada tahun 1827. Dr. Thomas Arnold, direktur sekolah tersebut, adalah orang pertama yang berjasa memasukkan IPS atau Social Studies ke dalam kurikulum sekolah. Di samping sebagai reaksi atau keadaan masyarakat seperti di Inggris, Amerika, dan Indonesia, akhirnya IPS juga dilatar belakangi oleh keinginan untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, yakni dapat mewujud kewajiban dan hak-haknya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diharapkan agar akan menjadi warga masyarakat yang tidak individualistik, yang hanya mementingkan kebutuhan sendiri dan mengesampingkan kebutuhan yang lain atau warga masyarakat lainnya. IPS memiliki 3 tradisi, yaitu yang berbeda satu dengan yang lain. Ketiga tradisi tersebut adalah pembelajaran IPS sebagai transmisi kewarganegaraan, pembelajaran IPS sebagai ilmu sosial, dan pembelajaran IPS sebagai inquiry yang relatif. Sekian, jika ada kesalahan atau pengucapan dalam video kami ini, kami mohon maaf atas sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimat dalam video ini, dan semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.